Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini saya Ahmad Ibrahim Badri akan menyampaikan perkuliahan terbuka yang dibiayai oleh Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan satu tema, yaitu kecerdasan digital sebagai modal soft skill untuk menghadapi tantangan disruptif industri 4.0 ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti akan bisa lihat presentasinya di atas ini ya. Ini akan menyangkut 3 aspek. Pertama soal industri 4.0 dan tantangan disruptif yang dihadirkannya. Kemudian ada kompetensi dan peta kecerdasan digital sebagai modal soft skill. Yang ketiga adalah tantangan dan strategi pengembangan kecerdasan digital di Indonesia ya. Dalam bagian yang pertama ini ya, saya ingin menyampaikan semacam komparasi paralel ya yang ada antara industri 4.0 dengan society 5.0 ya. Nah, di dalam industri 4.0 itu yang menekankan digital transformation ini nanti akan bertumpu pada teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, Internet of Things ya, dan nanti juga ada blockchain ya. Sebagaimana kita ketahui ini nanti akan membuat disrupsi di dalam berbagai bidang gitu ya. Nah, sebagai respon terhadap soal itu, di Jepang dikembangkan Society 5.0, di mana masyarakat akan menjadi semacam titik tekan yang menjadi sentra dari pengembangan kehidupan masyarakat nantinya ya. Tidak hanya berbasis pada teknologi gitu kalau di Society 5.0 ya. Nah, namun demikian kita bisa melihat salah satu problem yang muncul dari pengembangan Society 5.0 ini, yaitu bagaimana caranya kita menempatkan satu elemen penting masyarakat, misalnya masyarakat yang tidak mampu atau tidak kompeten di dalam konsep Society 5.0 yang menekankan super smart society ya. Ini PR besar ya di dalam konsep Society 5.0 ini ya. Nah, dalam kaitannya dengan disrupsi itu sendiri ya, kita bisa sampaikan perubahannya akan menyangkut berbagai bidang ya. Impact-nya ada di berbagai bidang. Dari Walter Frantz ya, buku yang disunting oleh Walter Frantz ini, ada beberapa bidang yang kita bisa baca impact-nya. Pertama ada bidang hukum, kemudian ada bidang produksi, kemudian ada bidang transportasi, logistik, dan konstruksi, kemudian ada bidang rekayasa informasi, kelistrikan, dan matematika, kemudian ada bidang energi, sumber daya bumi, dan teknologi materi, kemudian ada bidang kesehatan dan pengobatan, dan yang terakhir ada maksud saya masih ada 2 bidang lagi, yaitu bidang manajemen dan lingkungan pekerjaan, dan terakhir adalah bidang kemanusiaan dan ilmu sosial ya Bapak Ibu. Untuk bidang hukum misalnya, saya bisa melihat bahwa disrupsi ini dihadirkan oleh sistem pengambilan keputusan yang berbasis pada pengembangan artificial intelligence ya. Kita tahu bahwa yang namanya data hukum sudah menjadi big data dengan ribuan dan bahkan sampai ratusan ribu pasal yang harus dikelola. Ya, ini tidak mudah dan dengan bantuan artificial intelligence semuanya bisa dikelola dengan cukup baik gitu ya. Namun demikian ini akan menghadirkan formasi baru yang berkenaan dengan misalnya cara pengadilan itu nanti akan dilakukan. Posisi hakim, pengacara, dan jaksa nanti juga akan berubah mengikuti perkembangan ini ya. Kalau kita menerapkan industri 4.0 di bidang hukum tentunya. Kalau tidak mungkin masih akan sama gitu ya. Nah, berkenaan dengan tantangan seperti itu tentunya kita harus mempersiapkan diri ya. Nah, persiapan itu nanti akan terkait dengan aspek kedua yang mau saya jelaskan, yaitu kecerdasan digital.
Nah, dalam salah satu format kecerdasan digital yang sudah dibuat, yaitu dari Tech Institute, di mana saya menjadi duta dari kecerdasan digital ini ya untuk Indonesia dengan teman saya almarhum Bapak Dr. Syam Nur Samsi. Nah, ini kita bisa lihat ada 8 elemen ya dalam kecerdasan digital, yaitu digital identity, digital emotional intelligence, digital use, digital communication, digital safety, digital literacy, digital security, and digital rights. Nah, untuk digital identity misalnya, saya ambil contoh ya, salah satu saja. Nah, ini ada beberapa problem yang kita bisa lihat. Misalnya, eh, para remaja seringkali membuka akun media sosialnya dalam 2-3 eh, nama yang berbeda misalnya. Mereka juga bisa menjalani hidup sebagai gender yang berada di luar dirinya ya. Kayak misalnya seorang perempuan dapat eh, berperan sebagai laki-laki dan begitu sebaliknya ya. Ini akan mendatangkan split identity gitu ya. Dan ini akan menjadi problem psikologis yang tidak mudah di selesaikan nantinya karena ini menyangkut perkembangan masa depannya. Itu salah satu problem yang dihadirkan di dalam digital identity ya dan kita harus siap menghadapinya gitu ya. Nah, selain itu di dalam kecerdasan digital ada yang nanti disebut dengan levelnya gitu ya. Ada digital citizenship, kemudian digital creativity, dan yang terakhir digital competitiveness ya. Nah, digital citizenship ini nanti berkaitan dengan norma dasar, aturan dasar yang berkaitan dengan bagaimana kita akan berinteraksi dengan sesama warga digital di dunia digital ini. Nah, seringkali kita tidak mengetahui atau tidak menyadari lebih tepatnya bahwa di dunia digital itu kita berinteraksi dengan banyak orang asing yang punya latar belakang culture berbeda, latar belakang kemudian juga perspektif yang berbeda soal nilai dan keyakinan sehingga banyak sekali benturan ya. Akibatnya kita mungkin bisa mengalami clash gitu ya dengan mereka gitu ya. Dan itu nampak menjadi perang terbuka, yaitu tidak sehat gitu ya. Makanya kita perlu mengetahui aturan main dasar yang ada di warga digital ini gitu ya, di kewargaan digital ini. Salah satunya misalnya tidak sembarangan komentar misalnya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang bisa kita pegang dengan cukup erat ya. Jadi jempolnya itu jangan terlalu aktif gitu ya kalau itu. Nah, untuk digital creativity kita bisa lihat di sini ada semacam kemungkinan untuk pengembangan kapasitas kita ya. Sumber daya digital ini menyediakan banyak hal, termasuk eh, cara-cara kita untuk bisa belajar mandiri ya melalui dunia digital ini dengan adanya kursus online atau kemudian juga kita bisa belajar mandiri melalui media sosial tertentu ya kayak misalnya YouTube yang banyak orang di situ share pengetahuan mereka kepada kita ya. Kayak saya sendiri belajar soal-soal seperti itu, misalnya untuk memperbaiki peralatan harian ya dari mereka yang ada di sana misalnya. Ya. Nah ini menjadi salah satu contoh bagaimana kemudian dunia digital memberi kita keleluasaan untuk berkreasi.